cuma satu pertanyaan singkat. Cosplay apa? Kedengarannya sepele kan? Tapi ternyata, pertanyaan sesimpel ini cukup buat menyulut drama besar di komunitas cosplay Indonesia. Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas gimana sebuah lelucon satir bisa meledak jadi perseteruan online dan apa aja sih kesalahpahaman besar di baliknya? Aku digoreng cosplayer sepuh. Nah, kalimat dari kreator konten Akil Watterson Arbiter inilah yang jadi pemicu semuanya. Pernyataan ini langsung ngebenturin seorang kreator generasi baru dengan sosok senior di komunitasnya. Dari sinilah semua drama ini benar-benar dimulai. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Ini tuh bukan lagi soal siapa yang benar atau salah, tapi soal gimana niat, persepsi, dan sarkasme bisa tabrakan banget di dunia maya. Yuk kita bedah kasus ini lapis demi lapis. Oke, jadi semua ini tuh sumbernya dari satu seri video yang Akil sendiri sebut sebagai konten tahunan. Kalau dilihat sekilas sih, formatnya simpel banget. Tapi di baliknya ternyata ada tujuan satir yang spesifik dan ya cukup berlapis. Jadi format videonya itu sengaja dibuat lugas banget. Datangin cosplayer, nanya, cosplay apa, dapat jawaban, terus udahan. Justru kesederhanaan yang kesannya canggung inilah yang jadi kunci leluconnya. Semacam parodi wawancara dadakan yang kaku gitulah. Nah, di sini kita mulai masuk ke lapisan pertamanya. Menurut kreatornya, ini tuh bukan wawancara serius atau liputan dadakan. Semua interaksinya udah diatur sebelumnya. Ini tuh sebuah pertunjukan, sebuah gimmick yang disengaja. Oke, ini poin paling krusialnya. Jadi, menurut Akil, target leluconnya itu spesifik banget. Fenomena yang ia sebut cosplayer FOMO atau turis. Tahu kan, mereka yang ikut-ikutan pakai kostum populer di acara biar nggak ketinggalan zaman. Tapi pas ditanya, nggak tahu siapa karakter yang lagi diperanin? Ternyata lelucunya adalah pisahnya lagi. Akil ini secara terang-terangan niru gaya konten dari reviewer otomotif terkenal Fitra Eri. Judul videonya aja, alasan kenapa aku nggak suka cosplayer Indonesia itu parodi langsung. Jadi, ini tuh kayak lelucon di dalam lelucon yang cuma bisa ditangkap sama penonton yang paham konteksnya. Tapi, ya namanya juga internet. Nggak semua orang nangkap semua lapisan sarkasme itu. Niat kreatornya kemana, tangkapan penontonnya malah kemana. Dan inilah yang akhirnya memicu reaksi keras dari komunitas. Disinilah kita bisa lihat betapa jauhnya antara niat dan hasil. Niatnya mau nyindir cosplayer turis doang, malah dianggap nyerang seluruh komunitas cosplay Indonesia. Yang tadinya parodi hasil janjian, malah dianggap sebagai tindakan kreator sombong yang asal sergap orang. Beda banget kan? Dan yang paling ironis dari semua ini, dari semua lapisan sarkasme yang udah dibangun, perdebatannya justru nyangkut di mana? Di tata bahasa. Banyak yang gagal paham sama leluconnya dan malah fokus ngeritik pilihan katanya. Katanya, harusnya cosplay siapa, bukan cosplay apa. Isu sekecil ini justru jadi bahan bakar utama perdebatannya. Nah, diserang kayak gitu, Akil jelas nggak tinggal diem dong. Dia langsung ngerilis video tanggapan yang panjang dan detail, di mana dia ngebela kontennya poin per poin, buat nyoba ngelurusin semua kesalahpahaman ini. Puncaknya itu waktu kritik datang dari seorang yang cukup disegani di komunitas, yaitu Alexander Bella. Kritik dari seorang cosplayer sepuh inilah yang akhirnya bikin Akil ngerasa perlu buat ngasih pembelaan secara penuh. Di video pembelaannya, Akil ngejelasin poin-poinnya satu persatu. Pertama, dia negasin lagi, ini semua settingan guys, semuanya udah dapat izin. Kedua, soal pertanyaan cosplay apa, dia ngeluarin banyak bukti video di mana para cosplayer lain tuh ngerti-ngerti aja pas ditanya gitu. Buat dia, ini bukti kalau kritiknya salah sasaran dan frasa itu emang umum dipakai di lapangan. Oke, setelah dari tadi bertahan, disinilah ceritanya berbalik. Akil nggak cuma ngebela diri, tapi dia mulai nyerang balik. Dan secara mengejutkan, dia nuduh kritikusnya melakukan hal yang persis sama dengan yang dituduhkan ke dia. Nah, ini tuduhan spesifik yang dilontarkan Alexander Bella ke Akil, Random Cloud Chaser Content Creator. Buat yang belum tahu, Cloud Chaser atau pansos itu istilah buat orang yang sengaja nempel sama orang atau isu populer buat naikin nama sendiri. Dituduh pansos, Akil langsung ngebalikin pertanyaannya. Tunggu dulu, katanya, yang sebenarnya pansos itu siapa? Dan dari sini, dia mulai ngeluarin beberapa bukti yang udah dia kumpulin sendiri. Akil berargumen dengan bikin konten tanggapan soal video dia, ya justru Bella sendiri yang manfaatin drama ini buat engagement. Terus yang lebih nusuk lagi nih, Akil nemuin postingan lama di mana Bella juga pernah ngeluhin soal cosplayer FOMO. Ini jadi ironis banget kan, nunjukin kalau mereka sebenarnya punya keresahan yang sama. Jadi intinya menurut Akil, ini tuh bukan soal beda pendapat, ini murni soal salah paham.
Mereka berdua sama-sama gerah sama fenomena cosplayer turis. Cuman cara penyampaian Akil yang pakai sarkasme ini gagal ditangkap sama kritikusnya. Dari semua drama ini, kita jadi mikir kan, kalau sebuah lelucon sampai butuh penjelasan sepanjang ini, sebenarnya lelucon itu berhasil atau gagal sih? Di mana batas antara sarkasme yang cerdas sama pesan yang gagal nyampe? Tanggung jawabnya ada di siapa? Di creator yang harusnya bikin pesan lebih jelas, atau di kita sebagai penonton yang harus lebih pintar nangkap konteks? Pelajaran berharga banget soal komunikasi di era digital.